Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para hujjah, wabil khusus hadir guru kita Mukarram Bapak Ustaz di Haji Ferry Junaidi yang belum lama dilantik, tadi barusan dilantik, baru beberapa jam saja dengan saya, juga dengan Mas Tong juga tadi ya. Mudah-mudahan yang baru dilantik tentunya makin semangat kerjanya. Amin. Hadir juga yang terhormat dan kami muliakan Ustaz Tong, Ustaz Syihabuddin, Ustaz Abdurrahman. Ini belum familiar dengan saya. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jamiul Huda, siapa? Ustaz Tauhid hadir ya? Lagi acara. Ya, diwakili oleh beliau Ainal Kiram Bapak Haji Jainuri. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, si mimin dan si mama. Biasa ya, itu pasangan ideal. Jadi ada mimin biasanya sama mama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin Allah, alhamdulillah kita berada di rumah Allah. Alhamdulillah. Tidak semua orang berada di rumah Allah jam ini. Ya, kalau Bapak tidak percaya silakan keluar masjid. Ya, banyak orang yang ya lalu lalang dan sebagainya. Kita sekarang jam ini, detik ini, alhamdulillah ada di rumah Allah. Dalam rangka taqarrub ilallah. Ya, tadi sudah banyak kita dengarkan diisi dengan pembacaan Al-Quran. Ya, itu pahalanya besar. Ada tanbih, ada tawasul, ada manqobah. Ya, sebelum dimulai manaqib tadi diawali dari maghrib zikir. Ya, zikir harian, zikir khotaman. Ya, sampai 2 kali. Ya, kemudian terakhir ini hikmah apa? Ilmiah. Jadi lengkap sebetulnya. Ini manaqib itu majelis yang paling lengkap, ini manaqib Pak. Ya. Kalau di tempat-tempat lain ya tidak selengkap ini. Gitu. Saya biasa kalau
suling ya, ini besok pagi ada suling. Biasa di Sunter itu Sabtu dan Ahad, seminggu 2 kali, sebulan 8 kali Pak. Luar biasa Sunter Jaya ya. Tidak ada duanya mungkin di DKI kali ya. Yang sulingnya sampai 2 kali, Sabtu, Ahad, sebulan 8 kali. Jadi saya dari masjid ke masjid, dari musola ke musola keliling. Biasa ini jam subuhnya sudah mulai maju. Jadi saya kalau berangkat jam 4 saja ketinggalan sholat subuh. Kalau tempat yang jauh, ada pulau kecil di Sunter itu banyak pulau. Ternyata banyak pulau, saya baru tahu. Ada pulau kecil, pulau besar, ya. Tapi kalah sama Jakarta Pusat, ada pulau emas. Ini pulau emas Jakarta Pusat juga. Oh timur ya Allah. Nyebrang, nyebrang. Pusat punya pulau enggak ya? Pulau Gundul. Pulaunya Gundul banyak. Ya, timur banyak pulau. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jujur ini malam ini saya ngantuk berat. Tadi jam 10 lewat sedikit sudah berangkat ke TKN Center di Rawamangun sana. Sampai sore, nggak sampai selesai sih. Tadi jam 4:30 kali ya. Izin sama ya di Ferry, saya bilang ini saya malam mau ngisi ini nih. Wah ya, biasanya habis zuhur suka melonjor dulu, tapi tadi nggak sempat. Maka ya ngantuk. Jadi ini penyakit juga ya, karena memang biasanya orang kalau sudah usianya makin bertambah sedikit-sedikit tidurnya sedikit tapi sering. Ya, makanya sedikit-sedikit tidur. Beda dengan Nabi Pak. Nabi itu sedikit tidur, kita ini sedikit-sedikit. Iya, itu bedanya tipis saja sebetulnya. Ya, Nabi sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Ya, pulang dari masjid, saya jam 6:30 tidur lagi tuh. Ya, kalau bangun pada siang sholat duha, selesai tidur lagi kan. Masya Allah, ini kerjaan orang pensiun Pak ya. Merdeka ya? Ya, merdeka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya temanya apa ini? Zikir adalah obat penyakit hati. Setuju Pak? Ya, zikir obat penyakit. Ini pada sakit ke hatinya nih? Ya. Kalau sakit hatinya obatnya apa? Zikir. Makanya zikir adalah obat penyakit hati. Dan TKN ini, Thariqah Murian Sabaniyah, syarat dengan zikir. Ya, majelis zikir yang paling banyak zikirnya justru di TKN ini. Saya penggemar zikir, ternyata di sini paling banyak. Apalagi kalau Bapak mau baca semua tuh isi buku Jumat, ya, insya Allah kenyang, ya. Iya, sholawat ada 13 kali 100, 1300 tuh sholawat. Diawali zikir, istighfar, sholawat, ya. Pokoknya komplit sekali zikirnya. Jadi zikirnya itu lengkap. Dari mulai istighfar, sholawat, ya, dan seterusnya. Ya, latih saja 16.000, berapa itu? Ya, 641 itu, ya. Ya latih, pokoknya kalau kita ingin dekat dengan Allah, ya ini TKN inilah, ya. Makanya bersyukur kita ini adalah orang-orang yang insya Allah, ya, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Amin. Kalau sudah dekat dengan Allah, insya Allah tidak bisa diragukan lagi. Ini semuanya adalah ahli surga. Amin. Sebelum saya melanjutkan supaya seger, saya kalau tidak sholawatan kayaknya tidak pas, karena ini sudah mulai ngantuk, ya. Jadi saya itu selalu sholawat, dibuka sholawat, ditutup sholawat, makanya namanya Ustadz Sholawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin billah, ala yasin habibillah, tawasana bismillah wa bil hadi wa kulli mujahid
ahlil badr, Allah bi ahlil badr, ya Allah. Ayo bapak, ayo ibu, mari kita rajin berzikir agar hati menjadi tenang, dunia akhirat jadi senang, dunia akhirat jadi senang. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin ala Yasin. Ulang yang tadi. Ayo bapak, ayo ibu, mari kita rajin berzikir agar hati menjadi dunia akhirat jadi senang, dunia akhirat jadi senang. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin Bibillah. Alhamdulillah. Tuh, setelah kalau sudah selawatan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Ka'ab al-Ahbar, ya, salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab, ya, mengatakan al-husunu lil mu'minina minasyaiton salatun. Benteng orang beriman dari godaan setan ada tilu. Ada berapa, Pak? Ya. Tilu. Ngerti Pak tilu? Ngerti? Ada telu, ya. Tilu, telu pada baik, ya. Ada 3 benteng orang beriman dari godaan setan. Yang pertama al-masjidu hisnun. Apa Pak? Ini apa? Masjid. Ini benteng pertama. Maka itu TKN mengajarkan supaya kita berada di masjid, ya. Karena tidak mudah masuk masjid, perlu perjuangan, perlu jihad. Orang boleh saja jalan-jalan ke luar negeri, luar kota, tapi untuk masuk masjid, masya Allah, jangan dianggap sepele, Pak. Betul? Betul? Sudahkah kita menjadi ahli masjid? Nah, jawab sendirilah. Apa kita kalau di masjid maunya cepat apa lama? Ya, begitu bahkan di sana tapi sholat fardu, ya belum zikir, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kabur. Ada lagi yang baru Allahumma antas salam wa minkas salam, lantas jalan. Ada yang saya ya. Jadi untuk lama di masjid masuknya saja berat. Perlu perjuangan, perlu jihad. Inilah jihad yang sesungguhnya masuk masjid. Ya, maka masuk masjid jangan diangkat, ya. Maka salah satu ada, ya, itu saudara saya di sebelah yang nama jemaah tabligh ini paling rajin ngajak orang kemana? Masjid. Yang belum sholat suruh sholat, yang sholatnya di rumah suruh ke masjid. Iya, itu dia rajin itu. Makanya kalau ada dia ke masjid jangan diusir. Banyak orang mengusir dia, padahal dia di masjid itu iktikaf, di masjid itu zikir, baca Quran, ya, taklim. Jadi bukan main di masjid itu. Kayak masjid saya saja ada tulisan sampai saking ekstrimnya itu sama jamaah tabligh. Padahal amalia jamaah tabligh sama dengan yang lupa, sama, zikirnya sama, jahat kayak begini, ya, sama, kunut sama. Jumat sama, nggak ada bedanya. Ya, yang beda cuma satu, sebulan sekali, suruh keluar 3 hari. Dakwah ini yang tidak dimiliki oleh organisasi Islam lainnya. Dia menyadarkan orang yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah sholat. Makanya orang Bontalo banyak banget yang pada tobat, itu hasilnya. Ya, saya melihat sendiri. Makanya saya ulang, inilah benteng pertama bagi orang beriman dan godaan setan adalah masjid.
Makanya bapak-bapak yang umurnya ini rata-rata umurnya sudah oversek ini kalau saya lihat dari wajahnya. Oversek, tahu oversek? Over lebih sekat duit 50 kira-kira begitulah. Ya, ini wajahnya wajah oversek jarang yang muda. Iya, apalagi bapak ini masya Allah sudah bonusnya banyak banget bapak ya. Iya, kelihatannya masih 17 ya. Iya. Jadi bapak ibu hadirin ya, yang sudah usianya di atas 50 ditambah durasinya di masjidnya. Jangan bikinnya cuma 33 atau lagi level 165, tambahlah. Iya. Karena kita ini yang usianya sudah di atas 50 ke atas 60, 70 ini sudah dekat. Bahkan kata Nabi, amal ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umat manusia dan umatku antara 60 70 saja. Jadi kalau kita sudah ya 60 70, itu sesuai dengan hadis Nabi tadi. Abu Hurairah mengatakan sedikit sekali yang melewati batas itu. Yang lewat 70 ada tapi sedikit, Pak. Jarang maksudnya. Ada tapi jarang. Coba di sini cari yang lewat 70 ya. Sedikit ini. Rata-rata di bawah 70. Tapi yang lewat 70 bisa dihitung. Ya. Ini yang saya sebutkan, coba Bapak, ya siapa? Apa itu? Yang artis, biasanya kalau artis ingat deh pasti ya. Siapa itu yang terkenal ya? Jadi lupa padahal saya dulu penggemarnya ya. Itu Olga ya Pak ya. Kalau sama Olga pasti ingat semua. Olga S-nya apa Pak? Pasti hafal. Itu meninggal usia 33. Temannya dia yang perempuan, Jupe, tahu apa? Pasti siapa Pak Jupe Pak? Nah ini apa orang udah tua aja apa? Ya, berarti penggemar juga. Jupe 43, Olga 33, ya Pak ya? Itu namanya Warkop DKI, dua-duanya meninggal usianya di atas 50, 53, 54. Warkop DKI tinggal satu Pak, tinggal I-nya doang, intro. Ya, DKI, DK-nya sudah dipanggil. Jadi bukan Warkop DKI lagi, tinggal Warkop I saja. Iya. Itu ya. Kemudian Zainuddin MZ almarhum yang meninggal dalam usia 59. Kemudian UJ, tahu Pak ya? 43 juga. Benyamin Sueb 60 pas. Gus Dur 65, Pak Harto 85. Yang lebih 70 ada berapa orang Pak yang saya sebutin? Ya Allah, kayak itu aja susah mikirnya. Bagaimana kalau ujian soalnya susah? Yang lebih 70 berapa? Jawab dong, mantuk apa ya? Satu doang, Pak Harto 85. Berarti apa kata Nabi dalam hadisnya itu benar. Ya, sedikit sekali yang melewati batas umur 70 tahun. Makanya kalau sudah yang 70 tahun Pak, ya, apalagi sudah 70 tahun lewat, ini termasuk orang-orang langka, ya, manusia langka, ya. Itu harus lebih banyak ibadahnya karena tidak akan lama. Betul? Masih tidak harus tua, yang muda juga banyak. Masih tidak harus sakit, yang sehat juga banyak. Hati-hati, ya. Jangan merasa dirinya sehat, merasa dirinya muda, ya. Saya masih lama, banyak, bahkan anak-anak bayi juga, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ya. Maka saya ulangi, masjid ini adalah benteng pertama. Yang keduanya wadikullah isnun, zikir kepada Allah, ingat Allah. Ini benteng yang kedua. Makanya ya kita beruntung masuk PKN karena di dalamnya banyak sekali zikir. Ya, tiap waktu zikir minimal 165. La ilaha illallah. Ya, makanya kita sekali lagi beruntung, ya. Pokoknya ajak orang masuk TKN Pak, tidak mudah. Saya di Masjid Darussalam Sunter sampai manggil Bapak Kiai Haji Soleh Masbuk untuk ngisi tasawuf. Sudah berapa tahun di tempat saya, tapi jamaah belum mau ditarget. Coba
Saya sudah ngajak Pak, Rawamangun ke sini ada 5 orang sudah ditalkin. Tadinya ikut zikir di belakang saya, sekarang sudah hilang semua tuh 5-5-nya. Coba. Ngajarnya susah. Setiap ada manakib di sini saya sampaikan, karena saya biasanya maghrib sampai isya setiap malam Ahad itu ada pengajian. Sudah ngaji, baru saya ngajak Bapak, silakan yang mau ikut saya ke Masjid Jamul Huda. Kemudian malam Ahad kedua ke Asyura saya ngajak lagi. Awal bulan minggu kedua di Rawamangun ngajak lagi. Masya Allah Pak, susahnya bukan main. Ada 5 sudah ditalkin, gak diamalin. Makanya jangan dianggap enteng masuk TKI. Kenapa? Karena zikir ini benteng orang beriman dan godaan setan. Jadi setannya gak hilang, gak hidup kalau Bapak masuk TKI. Kenapa? Bakal banyak mikir, susah digodanya orang banyak mikir. Makanya kalau orang TKI itu kan selalu usul dengan Allah, ya, connect terus dengan Allah. Makanya susah masuk itu setan iblis laknatullah. Itu makanya ya Bapak Ibu hadirin, di sini dijelaskan bahwa pikiran dan hati kita ini bisa menjadi obat dan bisa menjadi sumber penyakit. Saya ulang, pikiran dan hati ini bisa menjadi obat dan bisa menjadi sumber penyakit. Betul? Betul tidak? Kenapa? Ini dijelaskan tergantung kecerdasan kita dalam mengelolanya, memanage. Tergantung. Makanya pikiran dan hati bisa menjadi obat, bisa menjadi sumber penyakit. Sekarang ini Pak, penyakit zaman sekarang ini penyakitnya korban. Hati, ya, banyak orang susah tidur, hatinya gelisah. Mau tidur saja susah. Kita mah tidur gampang, zikir yang banyak, ya. Mau tidur zikir aja yang banyak terus sebelum tidur. Jalan tip. Tahu-tahu tasbihnya sudah loncat, ya. Udah tidur. Saya pernah tanya di apoteker, siapa orang yang paling banyak beli obat tidur? Ternyata orang kaya. Jawabnya orang, untung kita orang miskin. Gampang tidur Pak. Bapak susah tidur. Ya, di samping banyak dikir, beli kangkung 4 ikat. Nanti dicoel. Nanti ya dicoel ya. Udah makan tuh kangkung 4 ikat ya. Di sambal asam. Ya, nasinya nggak usah banyak-banyak, 1 ceting aja ya. Kenyang tidur lah insya Allah. Itu. Orang kaya susah tidur, malam ini aman nggak? Jangan-jangan pembantu saya merampok. Jangan-jangan satpam saya merampok. Jangan-jangan karyawan saya. Jangan-jangan keluarga saya. Tuh, orang kaya mau tidur susah Pak. Makanya dunia itu ya jangan dianggap enteng. Musuh besar manusia ada 3. Musuh besar manusia itu 3 Pak. 1 dunia, 2 hawa nafsu, 3 setan iblis laknatullah. 3-tiganya sama berat. Enggak ada yang ringan. Ya, makanya kita diajarkan banyak zikir itu tadi supaya kita jangan ingat yang lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Ya, makanya ya Al-Quran menyampaikan dalam firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Suruh banyak ingatnya. Maka jangan salah untuk Jumat, itu hitungan bikinnya banyak. Itu sesuai dengan firman Allah tadi. Suruh banyak ingat Allah. Iya, ya Latif 16.641. Ya, suruh banyak. Supaya apa? Kalau banyak kenyang, akhirnya tidur tadi sudah. Ya, coba baca ya Latif 16.000 ibu. Jangan-jangan belum nyampe sudah tidur deh. Iya, ya. Tasbih digitalnya yang ada angkanya nanti diperiksa. Baru dapat berapa ibu tadi tidur? Jangan-jangan baru 5.000, baru 6.000. Ya, saya kira jarang yang sampai 16.000 ya Bu ya. Ya buaya Bu ya. Ya buaya ya. Buaya. Jadi itu Bapak Ibu. Makanya zikirnya suruh banyak. Ya.
Hati yang diisi dengan zikir akan menjadi obat mujarab untuk berbagai macam penyakit itu. Obat mujarab, pokoknya sakit apapun banyak zikir aja. Ya, kalau kitanya zikir, insya Allah penyakit juga berubah. Ya, bahkan kita mau minum zikir dulu. Saya kalau mau minum baca sholawat 3 kali, ya baca doa minum air jam-jam, seolah-olah itu air jam-jam aja begitu. Iya, doa makan minum, baru doa lagi. Ya Allah, semoga dengan air ini hamba lebih sehat untuk ibadah. Ya, kadang saya tambah, ya Allah, semoga dengan air ciptaanmu ini segala penyakit hilang, berganti dengan kesehatan untuk ibadah. Baru minum tuh. Iya, doain air yang dibaca doa berbeda dengan ibadah. Nah, itu makanya ya ini sangat luar biasa. Khususnya ya, apa penyakit apa yang bisa diobati oleh zikir? Penyakit jiwa. Ya, makanya sekarang banyak orang penyakitnya jiwa. Itu kalau datang ke saya, ya itu obatnya zikir aja. Jadi orang-orang yang sakit jiwa kan, ya obatnya zikir. Ibnu Athaillah ini seorang syekh yang terkenal mengatakan, la tatrukil dzikra di adami hudurika ma'allahi fihi. Ya, di anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Apa kata beliau? Ya, jangan tinggalkan zikir lantaran tidak berkonsentrasi kepada Allah. Jadi Ibnu Athaillah berpesan, jangan tinggalkan zikir lantaran tidak berkonsentrasi ya kepada Allah ketika berzikir. Jadi ketika zikir kita tidak konsentrasi, lagi ngalamun atau ngalamun bayar, lagi zikir ngalamun, mikirin macam-macam, gak apa-apa. Daripada ngalamun tidak zikir, gitu loh. Tuh, makanya di sini lanjutannya apa? Karena kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih buruk. Tuh, ya, lebih buruk kata Ibnu Athaillah daripada kelalaianmu ketika berzikir. Jadi kelalaianmu ya ketika tidak berzikir lebih buruk ya daripada kelalaianmu ketika berzikir. Tuh, makanya walaupun Bapak lalai lagi zikir, ya enggak apa-apa, zikir aja terus. Kok saya lagi zikir masih mikirin macam-macam, sawah, mikirin kontrakan, enggak apa-apa, zikir saja terus ya. Karena kata Ibnu Athaillah ya, kelalaianmu ketika tidak berzikir lebih buruk ketimbang ya kelalaian ketika berzikir tuh. Makanya kalau tidak berzikir bahaya, sudah lalai goblok ya, digoda setan, akhirnya lupa kepada Allah, ini yang akan berakibat fatal. Makanya kita selalu zikir saja ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo Bapak, ayo Ibu, mari sholat berjamaah, pahalanya berlimpah-limpah, dunia akhirat jadi barokah. Pahalanya berlimpah-limpah, dunia akhirat jadi barokah. Allahumma asik-asik Sayyidina Muhammadin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim wa ala
sahbihi wa sallim wa ala wa sahbihi wa sallim. Ayo bapak, ayo ibu, mari kita silaturahmi. Perintah Allah, perintah Nabi, panjang umur banyak rezeki. Perintah Allah, perintah Nabi, panjang umur banyak rezeki. Allahumma sholli ala asik-asik Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala wa sahbihi wa sallim. Apa kata syair tadi? Ayo bapak, ayo ibu, mari sholat berjamaah, pahalanya berlimpah. Makanya sholat berjamaah berat karena pahalanya besar. Jadi jangan enteng sholat berjamaah. Kita orang TKN dilatih mau menakibkan dari maghrib bisa sholat berjamaah terus. Iya, ya sholatnya berjamaah. Maka itu sholat berjamaah itu ujungnya tadi, ya dunia akhirat jadi berkah. Orang rajin sholat berjamaah tidak akan pernah akhir di dunia. Betul? Orang yang rajin sholat berjamaah sampai meninggal, yang belum haji dapat pahala haji dan umroh. Betul? Kalau nggak percaya silahkan mati di sholat berjamaah. Iya, saya sih nggak nyuruh. Iya, nanti dapat itu pahala. Dikasih tahu nih pahala sholat berjamaah. Nanti melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, ya itu bagaikan kilat. Oh, tahu kilat ya? Wah, semuanya melintas jembatan Shiratal Mustaqim di bawahnya neraka. Orang nanti sholat jamaah, ya begitu net, wah, udah wes nyampe. Makanya rajin sholat berjamaah, ya. Jadi syairnya saya bikin begitu. Ayo bapak, ayo ibu, mari kita silaturahmi. Perintah Allah, perintah Nabi, panjang umur banyak. Sudah panjang umur banyak rezeki. Enak nggak pak? Enak nggak? Bu, enak nggak bu? Panjang umur banyak rezeki enak. Enak loh, umurnya panjang rezekinya banyak. Ya, maka rajin. Mana tiban? Mana tiban yang silaturahmi? Ini kan silaturahmi betul. Ketemu dengan ya Haji Peri, Bapak Sihab dengan saya. Coba nggak datang nanti, nggak ketemu, salaman nanti, ya kan? Terakhir kan salaman tuh. Udah makan, udah sehat jasmani rohani, mana tiba itu betul nggak? Kalau kita di rumah nggak ada beras, makan sore nggak ada, keliling aja cari mana tiba lah, betul? Makan malam terus. Ini tinggal lihat ada jadwal ini malam ini di mana, malam ini di mana, ya kan? Asal rajin aja, ya kan? Saya pernah bang, ini cerita saya pagi-pagi pulang dari Mesir, saya nggak ada sarapan, silaturahmi aja. Betul, begitu datang ke teman saya, assalamualaikum, salam, ada Pak Haji, ayo masuk. Pertama buat kopi, kopi dulu tuh, terus jamuran, ya jamuran selesai. Pak Haji belum sarapan, ya belum lah, orang pulang baru dari masjid, mak beli sarapan, kopi, sarapan, jamuran, wah lengkap pak. Pulang kemehan bener deh. Iya. Maka bapak kalau pagi nggak punya sarapan, keliling aja dah. Ini kan jamaah kita banyak nih, satu-satu aja datangin. Ya kalau 30 sebulan pak, nggak beli sarapan, betul nggak? Iya. Itu manfaat silaturahmi. Ini malah dibantu syarat dengan silaturahmi. Ya, dikir dapat, hati tenang, dunia akhirat jadi senang, silaturahmi, panjang umur banyak. Nyari apa mana lagi? Lengkap kita ya. Makanya orang TKN itu luar biasa. Yang ketiga benteng orang beriman dari godaan setan, wa qiraatul Quran, membaca Quran. Membaca apa? Quran bukan Quran ya.
Ini baca Quran sudah menjadi bacaan yang berat. Sekarang anak-anak hobinya setan gepeng. Ini setan gepeng mana? Setan gepeng dulu. Ya, saya jangan Pak. Kebetulan saya kan ini lagi silaturahmi ke RT. Saya punya LMK ceritanya. Ini wakil dari TKN, orang TKN satu-satunya saya. Calonnya di RW saya ada 6 LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan. Saya tiap malam keliling habis isya. Itu sepanjang jalan anak-anak remaja mainannya setan gepeng. Wow, pokoknya saya waktu mau tes apa narkoba kesehatan di rumah sakit, itu orang nunggu panggil dokter, mainnya setan gepeng. Oh iya, nunggu dipanggil tuh. Ya, nunggu obat setan gepeng. Masya Allah, ini kayaknya ya Tuhannya orang sekarang setan gepeng. Tuh lihat, engkau memang untuk kegiatan setan gepeng, bukan sembarangan, ya kan? Iya, ibu-ibu makanya saya sampai bikin syair. Anak-anak mainan HP, ibu-ibu mainan HP TikTok, bapak-bapak mainan HP, semua sibuk mainan. Sampai saya bikin syair, saking besarnya begitulah. Itu sekarang, ya Quran jarang dibaca. Makanya saya mohon doanya pada bapak ibu sekalian, mudah-mudahan Sabtu depan pemilihan RMK, ya saya diberikan kemudahan, kelancaran, suksesan dan kemenangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi saya lanjutkan yang ketiga tadi, ya benteng orang beriman baca Quran. Makanya tiga-tiganya berat. Ahli masjid berat, ahli zikir berat, ahli baca Quran berat. Sekarang Bapak Ibu periksa di masjid-masjid kalau mau maghrib, mau adzan, itu yang ngaji kaset apa orang? Saya tanya. Kaset, flash disk. Jadi yang dapat pahala siapa? Kaset, flash disk. Yang masuk surga? Nah, kaset. Bayangin, yang ngajinya di masjid saya mau subuh kaset, ngaji, ya. Padahal orang banyak aja tuh orang salah satu, ya. Sekarang di mana-mana yang ngaji kaset. Padahal baca Quran Pak dengan suaranya dikeraskan itu bisa menjadi obat. Di Amerika sudah ada penelitian, itu namanya di Florida sana ada seorang Muslim, ya. Di sana dokter Muslim meneliti, ya. Bahkan ini yang buka prakteknya bukan Muslim, dia meneliti kemujizatan Al-Quran. Kata orang Islam, Al-Quran itu mujizat. Saya ingin tahu. Dia tes penelitian orang sedang sakit mendengarkan baca Quran. Jadi ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Dia tes. Ternyata hasilnya yang diperdengarkan dengan membaca Quran lebih sehat, lebih cepat. Akhirnya dia buka praktek terapi mendengarkan bacaan Quran. Itu cuma dengerin doang. Bayangin orang sakit obatnya cuma dengerin baca Quran, padahal nggak ngerti bahasa Arab. Lah kita sudah Islam, ya. Coba kalau bapak ibu ke rumah sakit, ya ngobrol baca Quran, ayo, itu aja. Kasih kaset tuh, flash disk suruh, yang sakit itu suruh dengerin. Ini yang sakitnya mainannya setan gepeng itu sambil mau kepin bantol mainannya HP. Baca Quran, ya. Jadi baca Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, ini terutama anak-anak Pak. Kasihan anak-anak kita, ya. Jarang pada membaca Quran. Mereka sibuknya main HP, ya. Suruh sholat berjamaah enggak mau, suruh ngaji enggak mau, suruh ngejahit pen enggak mau, sibuknya main HP terus. Tuh, makanya ya, hati-hati. Saya titip kepada yang punya anak cucu, tolong perhatikan, jangan sampai jadi korban anak kita, ya. Karena apa? Quran ini mukjizat. Apa yang tidak ada dalam Quran? Syarat dengan ilmu. Mau apa saja, buka saja. Mau jadi orang kaya, buka. Mau jadi orang miskin juga, nggak ada. Itu Quran nggak ada rumus buat orang miskin. Saya buka-buka nggak ada. Adanya rumus kaya. Rukun Islam juga rumusnya jadi orang kaya. Itu baru rukun Islam, ya, menyuruhnya kepada orang Islam supaya jadi orang kaya. Saya kasih contoh, zakat.
Ya, supaya bapak itu bisa zakat harus jadi orang kaya atau orang miskin? Kaya. Kalau miskin terima zakat. Kan fakir miskin. Kalau miskin mending mana? Terima zakat apa ngasih zakat? Mustahik. Berarti kan harus di atas. Makanya al-yadul ulya baru menjadi supra, tangan di atas lebih baik daripada tangan di ngasih zakat. Tuh, ya. Itu zakat. Puasa ada zakat. Haji manis tato'ah syaratnya supaya jadi orang kaya. Hai orang Islam jadi orang kaya supaya bisa haji. Ini sudah di semua belum? Sudah di semua belum? Miskin berarti lah itu aja. Lah iya syaratnya menjadi orang kaya. Makanya bercita-citalah. Ya Allah saya pengen haji. Saya dulu berdoa Pak. Ya niat yang kuat, doa ikhtiar bisa. Saya berawal dari situ. Saya doa ya Allah semoga 5 tahun belum pensiun saya bisa haji. Benar itu. Pensiun 2015, 2010 haji pertama saya. Itu doanya kayak gitu. Ya Allah, hamba pengen haji sebelum pensiun, 5 tahun belum pensiun lah ya. Benar itu. Suruh berangkatnya 2009, sayanya nggak datang. Berangkatnya 2010 karena 5 tahun itu 2010. Kalau berangkatnya 2009 6 tahun. Doanya 5 tahun ya. Kemarin 2003 berangkat lagi yang kedua. Di depan Ka'bah saya doa lagi. Nah, makanya doa itu penting, Pak. Ya. Karena waktu 2010 saya berangkat sendiri. Ya Allah, hamba ya ingin membawa istri hamba. Istri hamba belum ke sini ya Allah. Belum haji. Ya ingin ziarah ya ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di depan Ka'bah saya berdoa. 2012, 2010, 2012 daftar lagi. Ya. Akhir 2023 berarti 11 tahun berangkat. Dicek oleh kementerian. Loh, Bapak kan sudah haji? Ya, nanti saya cek dulu. Kalau belum 10 tahun, nggak boleh. Dicek, Bapak 2010 ya. Oh berarti udah lewat, boleh. Selamat ya. Harus belum 10 tahun nggak boleh daftar Pak. Jadi yang sudah haji, tunggu 10 tahun baru boleh daftar. Nanti tunggunya 15 tahun, jadi 25 tahun. Nah kira-kira gitulah, mau haji lagi ya. Nunggu 10 tahun baru boleh daftar, 15 tahun baru haji. Nah ini dulu Pak Haji Ferry berapa tahun berapa tuh? Hah? 24? Oh 24. 2004, kalau 10 tahun 2014 udah boleh daftar itu. Daftar lagi, ya kan? Daftar, ngapain? Jaga. Daftar yang sudah lewat 10 tahun ya. Jadi Bapak Ibu, ya benteng ketiga adalah Al-Quran. Ya, karena itu syair terakhir adalah Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli Asik. Sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in. Ayo Bapak, ayo Ibu, mari kita baca Al-Quran, pedoman hidup dan panutan. Insya Allah terhindar dari setan. Insya Allah terhindar dari Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in wa sahbihi ajma'in. Ayo Bapak, ayo Ibu, mari kita baca sholawat agar hati menjadi tenang ke situ. Banyakkan kita baca sholawat, pahalanya berlipat-lipat. Hidup di dunia mohon selamat, jauhkan kita dari maksiat. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in. Sholawat ini cukup sekian, kami tutup dengan wassalam. Mari
Mari bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan. Allahumma Sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi mungkin jauh. Sholawat ini cukup sekian. Kami tutup dengan puasa. Mari bersyukur kepada atas nikmat yang selesai. Sholawatnya udah cukup sekian dari kami tutup ya. Ya nanti kalau pengen sholawatan lagi, tadi syairnya baru 3 atau 4. Saya punya syair 9 ya. Syair sholawatnya 9. Jadi banyak sekali. Ini satu kaset Pak. Jadi kalau undangnya Hari Besar Islam minimal 1 jam sampai 1 jam setengah. Iya, ada hadroh tapi ya, hadroh kenyang lah ya. Nggak usah panggil solis, saya jadi solis. Tidak, pokoknya kenyang. Iya, ini dia hadrohnya yang mantap ya. Ya, saya mah nggak pernah menerima amplop Pak, tergantung ya. Iya, saya nggak pernah makan amplop. Makanya kalau panggil saya, ACC aja lah ya. Iya, pokoknya alhamdulillah. Yang penting kenyang sholat. Ingin masuk surga baca, ingin dihapus dosanya baca, ingin bahagia dunia akhirat baca, ingin dapat syafaat baca, sholawat. Ya, nah ini saja Bapak Ibu hadirin. Mohon maaf ya karena kondisi saya memang kurang fit sesungguhnya karena faktor U juga. Saya bulan Agustus kemarin baru ulang tahun yang ke-69. Masya Allah. Jadi tahun 2025 insya Allah ulang tahun ke-10. Itu nanti ada hadis Nabi yang tadi sampaikan sedikit sekali yang 70 lebih ya. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur amin. Mudah-mudahan semuanya dari umat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Demikian bidang dunia, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kesalahan pada pesawat TV Anda kita kembali studio. Allahumma billahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil rasyidin Muhammadin wa ala salim taslima Allahumma shalli ala nabiyil rasyidin Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima